Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Kembali berjumpa dengan kami dalam program Off the Record, membaca berita di balik berita. Masih terus bersama kami, saya Hersy Beno Arif. Dan saya Agibeta senang sekali menjumpai Anda kembali. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap waras. Yes, tetap penting itu yang tetap waras itu ya. Ini banyak sekali berita-berita yang saya kira sangat menarik ya, Mbak Agi, berkaitan dengan pemilu, pilpres, dan bagaimana kelangsungan pemerintahan kita ini. Yang jelas ini ada kabar juga berkaitan dengan ibu kota negara baru dan juga rencana dari pemerintah untuk mengajukan membahas RUU daerah khusus Jakarta ya, yang suratnya sudah dikirim oleh Presiden ke DPR. Dan itu nanti itu akan jadi menarik sekali untuk DKJ ini, karena itu berkaitan dengan soal gubernur yang akan ditunjuk oleh presiden, dan juga soal daerah aglomerasi ya Mbak Agi ya. Terus ada juga soal berkaitan dengan IKN itu, karena ini kan di Undang-Undang DKJ atau Daerah Khusus Jakarta itu dibahas berkaitan dengan rencana kepindahan ke ibu kota negara di Nusantara gitu ya Mbak Agi. Tapi jadi pertanyaan saya, karena saya baca berita di mana dikatakan oleh Menpan RB menyatakan bahwa perpindahan pegawai negeri ASN itu ke ibu kota negara baru itu mundur ya. Kalau tadinya itu pokoknya sebelum bulan Juni ya rencananya Mbak Agi ya. Rencananya itu kalau nggak salah ya. Malah sebelumnya itu bulan Maret Mas Hersu, Bulan kalau Maret ya, Maret mundur lagi. tahun 2022-an gitu, bulan Maret belakangan kemudian mundur lagi Juni Juli begitu Nah, kan? sekarang malah September disebutkannya gitu ya Mbak, September atau Oktober lah gitu disebutkannya. Yang jadi pertanyaan saya, kalau gitu, padahal Pak Jokowi ini akan punya ambisi untuk menggelar upacara 17 Agustus di IKN tahun 2024 ini. Jadi kalau Pak Jokowi menggelar upacara tanggal 17 Agustus di sana, dan ASN baru September katakanlah gitu masuk di sana. Jadi siapa yang ikut upacara itu gitu ya Mbak ya? Ini akan kita bahas nanti ya Mbak. Di luar itu apa topik apa yang menarik juga untuk kita bahas? Mulai tadi malam itu Mas Hersu ya, trending itu kata minta maaf di X ya, kata minta maaf itu di X atau di Twitter. Dan saya penasaran ini kenapa ya ada kata minta maaf. Ternyata itu berkaitan dengan kemarin ya, ada upacara lah seperti itu. Jadi 78 pegawai rutan KPK, yaitu ada 3 rutan di KPK yang pegawainya pada tahun 2018 sampai 2023 itu sudah terindikasi dan sudah sudah menjadi fakta ya, bahwa mereka melakukan pungli begitu Mas Irsu. Tapi kan kita pernah percakapkan ini juga, tapi ternyata hukuman dari Dewas yang mereka katakan mereka menerima sanksi berat gitu kan. Orang menunggu sanksi berat itu apa, ternyata hanya melakukan permintaan maaf secara umum, tapi itu hanya di internal begitu. Nah, ini cukup menarik karena rupanya geram, netizen ini geram, masyarakat ini geram. Ini menjadi trending topik nomor 1 loh Mas Hersu di Twitter. Oke, itu soal. Tapi kalau balik lagi ke soal tingkat politiknya ya, politik tingkat tinggi di Jakarta, saya kira ini berkaitan dengan itu juga ya, kemungkinan PSI itu lolos presiden ke parlemen. Itu sekarang juga lagi rame banget kan, karena disebutkan bahwa sekarang ini udah masuk 10 besar gitu. PSI ini, dan kita sebenarnya kemarin juga mencurigai, rasanya nggak mungkin dibiarkan PSI tidak masuk ke Senayan, karena bagaimanapun ini kan partainya Pak Jokowi begitu ya, partai anaknya Pak Jokowi. Sebenarnya ketua umumnya Pak Jokowi lah. Gibran itu apa sih, macam ketua harian atau ad interim gitu kali ya selama Pak Jokowi masih menjadi presiden gitu ya Mbak Agi. Iya betul. Dan kemudian persoalan IKN tadi ya Mas Ersu, mungkin kita bisa sambungkan dengan adanya 9 petani kelapa sawit di sekitar IKN yang juga ditangkap oleh Polda setempat begitu Mas Ersu. Ini cukup menarik karena terjadi protes keras begitu, baik dari pihak keluarga karena terindikasi penangkapannya itu tidak sesuai SOP begitu, tanpa surat penangkapan katanya. Dan kemudian juga ada protes keras dari Walhi, dari YLBHI, dari berbagai LSM yang saat ini memang sangat-sangat mereka mengawasi betul pembangunan yang ada di IKN, dan mereka juga bandara ya, mereka ini lahannya mau dipakai untuk bandara VVIP ya. Betul. Ya, untuk bandara VVIP, betul. Bukan SpaceX itu, bukan ya, bukan bandara yang digunakan untuk satelitnya SpaceX yang bisa terbang ke mana, bukan ya itu ya.
Iya, itu sudah berlalu. Dulu Oh, SpaceX ini akan diberikan di Papua begitu kan, dan kemudian belakangan ini ya Pak Jokowi ingin memberikannya itu lahan di IKN, tapi rupanya Elon Musk gitu kan tidak memberikan sambutan. Gitu. Ya oke. Di luar itu apa lagi Mbak Agi yang juga cukup menarik soal kemarin soal apa ya yang lagi rame di Twitter lah ini apa yang rame Mbak? Oh iya ya, yang rame di Twitter ini Mas Hersu, ini lucu-lucuan juga ya, Hmm, tapi sebetulnya ini tidak lucu, tidak lucu karena ya. lucu-lucuan tapi tidak lucu karena dan masyarakat juga menanggapinya dengan sengit begitu ya, yaitu Gibran yang tertangkap ada fotonya begitu ya, memang foto ini tidak disebarkan oleh Gibran sendiri, tapi disebarkan oleh netizen. Pertama kali keluar foto ini ada di Instagram begitu Mas Hersu, yang kemudian di capture dan tersebar kemana-mana, yaitu foto Gibran bersama seorang taruhlah selebgram gitu ya Mas Hersu, selebgram wanita ini. Sebenarnya foto ini biasa saja, ada di tempat umum, sepertinya ada di toko pakaian begitu. Hmm, Tapi di situ posisi Gibran yang memegang sebuah gelas plastik hmm, dan kemudian ada straw sedotannya itu betul. juga plastik begitu ya, dan itu rupanya ditengarai itu berasal dari Starbucks, gerai minuman Starbucks, itu mendapatkan sambutan yang tidak baik oleh netizen. Nah, ini Sorotan ya juga kalau sambutan ya saya kira sorotan yang negatif gitu ya. iya, sorotan yang negatif karena kita ingat ya Gibran ini kan pada saat debat bulan Januari yang lalu dengan Caimin kan dia seolah-olah dia dia seolah-olah dia peduli lingkungan sekali sehingga Hmm. dia kemudian menggocek Caimin begitu kan dengan karena Caimin ketika itu ada botol plastik dia meminum dari situ. Padahal rupanya itu disediakan oleh panitia, bukan dia yang membuat sendiri. Ini perlu juga kita lihat, Mas Hersu. Lingkungan hidup tapi itu kok pakai botol-botol plastik itu. Padahal saya, Pak Ganjar, Prof. Mahfud pakai botol kaca. Itu gimana itu komitmennya? Botol plastik semua itu. Tapi nggak apa-apa. Kita kembali lagi ke topik ya. Ya di samping itu soal Starbucks-nya ini yang penting kan karena kan Oh iya. Prabowo dan Gibran mengakunya membela Palestina begitu ya padahal Starbucks salah satu produk yang diboikot gitu kan itu kan ya Mbak Agi ya. Oke, Betul sekali. oke. Ya. Eh, itu saja ya kita bahas ya nanti kalau ada yang perlu ditambahkan kita tambahkan di tengah-tengah ya Mbak Agi. Kita mulai Betul. dari mana ya enaknya kita bahasnya ya Mbak Agi? Dari IKN Mas Hersu yang paling seru itu. Dari IKN yang paling seru ya. Jadi ini di luar tadi yang saya sebut tadi soal ini kan ada juga soal-soal lain ya di IKN kan tadi saya soal membacanya itu penjelasan dari Menpan RB ya. Jadi Ya. istana yang menyatakan dia bahwa pemindahan para pegawai atau ASN itu ke IKN itu kan baru akan dilakukan September ya, bulan September. Jadi saya membayangkan kalau bulan September dilakukan sementara Pak Jokowi ngotot akan melaksanakan upacara 17 Agustus di sana IKN dan saya yakin itu akan dilakukan oleh Pak Jokowi karena Pak Jokowi kalau udah punya mau kan pasti akan dilakukan gitu ya. Ya. Kita membayangkan siapa yang ikut upacara itu kalau pegawainya belum ada. Saya membayangkan mungkin ya pilihannya pertama mereka diterbangkan ke sana sebentar gitu dan kemudian setelah upacara mereka kembali Jakarta atau jangan-jangan bisa menggunakan pegawai Pemprov yang ada di Samarinda dan juga pegawai kota Balikpapan kan ada sekitarnya. Dia ada mobilisasi lah Ya. pegawai ke sana. Tapi itu sekali lagi menunjukkan pada kita betapa perencanaan IKN itu kan amburadul banget gitu ya. Dan soal pemindahan ini juga menurut saya bingung loh. Pada waktu itu kan bahkan Menpan RB itu sudah menyatakan rencananya mungkin tidak semua pindah karena ada skema nanti yang work from anywhere gitu disebutnya ya. Jadi bisa kerja dari mana-mana, nggak penting, nggak perlu pindah di sana. Dan memang sekarang trennya orang seperti itu kan kerja itu nggak perlu bangunan fisik yang menetap begitu, tapi orang tetap bisa bekerja dengan produktif dari mana-mana dengan internet yang sekarang ini sudah semakin canggih kan begitu Mbak Agi. Katanya di luar itu juga saya dengar sebenarnya memang belum siap juga alasannya kenapa belum pindah ke IKN itu gitu. Iya, betul sekali Mas Hersu. Kalau kita lihat kronologis atau runtutan ceritanya begitu ya. Iya, tadinya kan ada sekitar 11.900 sekian, jadi sekitar 12.000 yang akan dipindahkan Mas Hersu. Dan kemudian belakangan dari yang rencananya dipindahkan itu sekitar Maret April, kemudian mundur menjadi bulan Juni Juli. Ini dikatakan oleh Menpan RB belum lama, mungkin sekitar satu bulan yang lalu begitu. Dan ternyata baru sesudahnya, sekarang sebulan sesudahnya itu sudah berubah
lagi begitu. Dan juga dari pihak IKN sendiri kan juga sudah menyatakan pernyataan pada akhir tahun yang lalu yang mengatakan bahwa para ASN ini karena ketersediaan tempat yang dibangun itu baru sebagian begitu, jadi mereka akan ditempatkan di satu unit itu ada sekitar 6 orang begitu katanya. Apartemen Jadi ini ya. berupa apartemen, jadi berupa seperti rumah susun lah seperti itu ya Mas Ersu. Karena untuk ASN yang biasa memang mereka bukan rumah yang landai begitu, bukan itu untuk eselon sekian gitu kan. Nah terus kemudian jadi mereka otomatis belum bisa membawa keluarganya. Jadi mereka memang akan pindah lebih dulu, kemudian bekerja di sana. Baru setelah nanti unitnya ada untuk sebagai rumah mereka, maka kemudian baru beserta keluarganya itu bisa dibawa ke sana. Tapi ternyata sekarang mundur lagi, seperti kata Mas Ersu, yaitu di bulan September. Kalau September ini artinya satu bulan sesudah Agustus, padahal Agustus direncanakan akan ada upacara peringatan 17 Agustus yang ini memang sudah harus harga mati bagi Pak Jokowi begitu. Karena rupanya ini kalau saya lihat ini supaya pihak luar juga melihat bahwa ini adalah warisan dari Pak Jokowi gitu, seperti ini signature-nya begitulah. Nah, tapi kalau sebelum Oktober kemudian beliau lengser ya gitu ya. Betul, sebelum Oktober. Tapi kalau kemudian ini dipindahkan pada bulan September, itu pun baru sebagian. Nah, ini betul-betul ini bergeser dari rencana semula. Karena Pak Jokowi, itu berarti Pak Jokowi lengser atau ini tanggal 20 Oktober atau presiden yang baru nanti akan dilantik juga pada tanggal 20 Oktober dan pemindahan ini baru 1 bulan sesudahnya. Saya rasa ini banyak sekali yang mundur Mas Hersu, rencana-rencana dari IKN ini kan berkaitan dengan anggaran sebetulnya, bukan lahan tanah, lahan atau apa begitu, karena lahan untuk ASN ini sudah tersedia. Tapi ini berkaitan dengan anggaran dan kita tahu anggaran untuk IKN ini besar sekali. Nah, apalagi ini tarik menarik anggaran yang paling dilihat begitu Mas Ersu. Ini tarik menarik anggaran, apalagi kalau tahun depan ini antara anggaran untuk IKN yang ternyata hanya sekarang ini sudah tersisa tinggal berapa triliun lagi yang dari APBN ya, bukan dari investasi dari luar begitu. Dan kemudian juga kalau kita melihat nafsu begitu ya dari Pak Prabowo untuk menambah alutsista kita, ini kan artinya akan ada anggaran lagi untuk Kementerian Pertahanan. Jika kemarin Pak Prabowo sebagai Kementerian Pertahanan saja sudah bisa berhutang sendiri ke luar begitu ya, itu tarik menarik dengan Ibu Sri Mulyani yang nilainya sampai ratusan triliun. Apalagi ketika misalnya asumsi dari pihak rezim ya Pak Prabowo kemudian betul menjadi presiden, tentunya sebagai presiden dia akan lebih berwenang lagi daripada dia sebelumnya sebagai Kementerian Pertahanan yang harus izin sebagai presiden. Artinya proyek besar dari Pak Jokowi yaitu IKN akan tarik menarik dengan pengadaan alutsista, belum lagi dengan proyek besarnya lagi yang proyek makan siang dan susu gratis yang semuanya jumlahnya itu ratusan triliun yang tidak main-main. Ya. Kendati katakanlah seperti dikatakan oleh salah satu wakil ketua Dewan Pakar TKN ya, Budiman Sujatmiko, bahwa tidak 450 triliun anggaran makan per tahun itu tidak dilaksanakan pada tahun pertama, tapi tahun pertama jumlahnya 120 triliun, itu tetap itu dana yang sangat besar, karena kita tahu IKN pun alokasi anggarannya itu sekitar 90-an triliun ya Mbak ya, karena dari total 460 triliun anggaran IKN itu kan 20% dari APBN itu sekitar 90-an triliun sekian lah gitu-gitu. Jadi ini betul-betul banyak sekali proyek ini besar pasak dari tiang, itu bukan dari tiang lagi, ini saya nggak tahu lagi apa peribahasanya, tapi ini sulit untuk digambarkan semacam itu ya. Nah, ini yang saya kira akan jadi perhatian dan tarik menarik ya. Dan berikutnya tentu saja yang tadi Anda bahas, kita mesti bahas juga itu soal keberadaan para petani yang ditangkap oleh polisi, karena mereka ini menolak lahan mereka ya, kelihatannya akan digunakan untuk landasan udara VVIP di situ gitu. Iya, betul sekali Mas Yesu. Jadi ini peristiwanya terjadi pekan lalu ya, pada hari Jumat, pada hari Sabtu. Jadi penangkapan itu terjadi pada hari Sabtu begitu. Nah, 9 orang, 9 orang dari petani ini adalah petani sawit di sekitar situ yang lahannya akan digunakan untuk pembangunan bandara VVIP begitu. Dan bandara VVIP ini harus ini Mas Hersu, karena ini memang sudah disounding dan ini menjadi yang utama disegerakan, karena nanti supaya termasuk pada tanggal 17 Agustus tersebut begitu mereka para petinggi ini, dan juga seperti kita ketahui ya 17 Agustus kalau seandainya itu diadakan di Istana Merdeka
kita juga mengundang para kepala negara atau ambasador begitu ya Mas Hersu ya, juga kepala negara sahabat begitu yang berkenan hadir untuk upacara peringatan kemerdekaan kita. Nah, apakah nanti juga akan tetap berlangsung di sana itu seperti itu? Saya rasa iya, keinginannya Pak Jokowi seperti itu supaya sounding dari adanya IKN atau ibu kota baru ini makin meluas, makin mendunia begitu. Jadi nanti ketika para petinggi, para pejabat negara asing begitu datang ke IKN, mereka sudah tidak landing di Balikpapan dan kemudian melakukan perjalanan beberapa jam ke sana, tapi sudah bisa mereka langsung landing di bandara VVIP tersebut begitu. Nah, ini yang menjadi masalah Mas Hersu. Ini kalau saya lihat ada di Instagram dari YLBHI, juga Instagram dari Walhi dan beberapa dari LSM setempat begitu. Ini rame sekali Mas Hersu karena penangkapan ini dianggap sebagai bahkan dari keluarganya menganggap sebagai penangkapan seperti menangkap teroris, mereka mengatakan demikian. Juga menangkap kriminal begitu katanya. Karena mereka ini betul-betul hanya petani kata keluarga Mas Hersu. Jadi mereka itu pada hari Sabtu mereka berladang seperti biasa karena katanya itu akan ada pertemuan lah begitu. Akan ada pertemuan untuk ganti rugi lahan tersebut begitu. Tapi kemudian pada malam harinya ternyata terjadi penangkapan ketika mereka sedang makan malam dan mereka memang pada makan malam itu mereka berkoordinasi. Jadi artinya mereka berdiskusi bagaimana nanti sikap mereka terhadap ganti rugi lahan tersebut karena mereka menginginkan ganti untung begitu. Nah, terjadi penangkapan tanpa surat penangkapan dan kemudian surat itu baru diberikan pada hari Ahadnya. Jadi baru besoknya itu diberikan. Padahal surat penangkapan harusnya pada saat proses penangkapan diberikannya kan? Kudunya begitu kan? Iya, betul sekali. Jadi surat penangkapan harusnya diberikan pada saat itu juga, Mas Hersu. Tapi ternyata prosesnya tidak demikian. Tangkap dulu baru suratnya kemudian, gitu kira-kira yang terjadi. Ya, tangkap dulu baru suratnya kemudian. Dan katanya kabar dari LSM ini, mereka sepertinya langsung dijadikan tersangka. Jadi ini yang cukup mengejutkan. Biasanya kan ada pemeriksaan apa dan sebagainya. Dan apalagi ini hanya kepada petani begitu ya, yang tidak ada riwayat kriminal. Bahkan dari keluarga petani tersebut, katanya mereka itu adik dari salah satu orang yang ditangkap tersebut, Mas Hersu, itu bernama Agustina. Dia mengatakan bahwa mereka sudah berkebun di situ, berkebun kelapa sawit sejak tahun 80-an. Jadi kata dia ketika dia berusia 3 tahun itu sudah dibawa ke ladang oleh orang tuanya. Jadi itu mereka sudah artinya sudah puluhan tahun lah mereka berkebun kelapa sawit tersebut begitu. Jadi bukan mereka tidak memiliki ladangnya atau peladang yang ilegal begitu, tapi mereka membeli itu ladang tersebut orang tuanya pada tahun 80-an. Yes, oke ya. Jadi ini lagi-lagi dampak dari pembangunan dan kemudian ini menunjukkan watak dari rezim yang represif ya gitu. Pokoknya nggak boleh yang menghalangi pembangunan ya ditangkap gitu. Kira-kira begitu yang diprotes oleh teman-teman dari Walhi dan kawan-kawan dan YLBHI ya Mbak Agi ya. Iya betul sekali dan mereka menyoroti bahwa pembangunan proyek strategis nasional atau PSN seperti ini dengan cara-cara yang seperti ini sudah berkali-kali terjadi Mas Hersu. Mungkin yang paling heboh itu adalah di Rempang ya ketika itu dan kemudian ternyata yang ditangkap ketika melakukan demo itu di Kota Batam itu sekarang kan sudah masuk ke persidangan dan juga sudah ada yang divonis dan sebagainya begitu. Jadi cara-cara represif seperti inilah yang kemudian disesali begitu. Walaupun dari pihak polisi setempat gitu dari aparat setempat mengatakan bahwa mereka para 9 petani tersebut pada hari Sabtu itu mendatangi operator dari alat berat yang bekerja di situ begitu katanya, mendatangi sambil membawa senjata tajam. Tapi dari pihak keluarga mengatakan ya jelas mereka membawa senjata tajam karena mereka bekerja membersihkan rumput, jadi mereka membawa sabit apa dan sebagainya begitu. Jadi mereka memang bekerja sehari-hari kalau petani yang membawa senjata tajam begitu. Iya. Oke, ini situasi yang mengenaskan buat kita ya. Selalu saja bahwa rakyat tadi korban dari ambisi kekuasaan dan juga atas nama pembangunan. Kita pindah ke topik yang mana tadi yang kita bicarakan dulu, Mbak Agi. Mungkin topik KPK ini menarik nih Mas Hersu. Ini lagi-lagi kalau menurut saya ini konyol ya. Ini kalau saya tahu bahwa katanya ada beberapa orang kemudian jadi tersangka juga, tapi bahwa keputusan kemudian dijadikan kemudian diminta maaf saja menurut saya sih nggak cukup ya.
kalau di Jepang gitu atau di Korea, saya kira membayangkan Jepang lah ya kita ambil, itu orang-orang seperti ini harusnya harakiri, bukannya hanya sekedar minta maaf ya, karena memalukan sekali kan mereka bekerja di instansi seperti KPK yang memberantas korupsi, tapi mereka sendiri justru melakukan korupsi, bahkan memeras orang-orang yang jadi pelaku korupsi. Jadi mereka sebenarnya lebih hina daripada koruptor itu gitu loh. Iya betul sekali Mas Hercu. Kalau melihat ini kalau di apa ya untuk kejahatan kriminalitas ini kan seperti kejahatan dengan pemberatan begitu ya. Karena misalnya dilakukan oleh kepolisian, dilakukan oleh APH lah aparat penegak hukum, oleh apakah hakiman, oleh seorang hakim atau oleh jaksa itu kan aparat penegak hukum yang harusnya menjaga hukum agar supaya tegak, tapi kemudian mereka itu mencederai hukum sehingga hukumannya itu malah justru dengan pemberatan. Nah seharusnya ini kan berlaku juga seperti itu. Ini para pegawai KPK, apalagi diantaranya mereka itu ASN yang seharusnya menjaga marwah dari KPK, menjaga supaya tidak ada sedikit pun korupsi, yang pungli ini kan termasuk ke dalam korupsi begitu. Karena KPK ini semua orang melihat itu sebagai tauladan lah kalau kita melihat begitu. Pegawai KPK tidak mau mereka memposisikan diri. Itu dulu Mbak Agi, kalau sekarang yang enggak lah sama dengan MK gitu. Oke, kita lihat videonya Mbak Agi ya. Ini sih saya terbayang memang kayak orang-orang pesakitan di persidangan pakai baju kemeja putih, celana hitam gitu. Emang bisa memutihkan kelakuannya yang enggak juga. Ini memang aduh betul-betul saya sih speechless lah lihat ini Mbak Agi. Iya. Nah, apalagi ini terjadi bertahun-tahun ya, dari tahun 2018 sampai 2023 begitu. Dan yang dihukum ini jumlahnya 78, yang artinya mereka itu melakukan hal tersebut ketika Dewas yang bekerja sekarang, Pak Hatorangan dan kawan-kawan ini sudah mereka bekerja sebagai Dewas. Sementara yang melakukan pungli ini pada tahun 2018 ada 12 orang lainnya di luar 78 itu diserahkan kepada kesekjenan dari Sekjen KPK begitu. Ini ada Yudi Purnomo di Mas Hersu, ini salah seorang yang bagian dari yang ketika itu tidak lolos tes kebangsaan begitu ya, dan kemudian ini seringkali wawasan kebangsaan dia dan dia kebangsaan begitu ya. Kelompok ketua semacam paguyuban pegawai KPK kalau nggak salah begitu ya, apa sih namanya saya lupa. Iya betul, pegawai KPK lah begitu ya. Kelompok pegawai atau paguyuban lah pegawai KPK. Nah ini Mas Yudi Purnomo ini mengatakan ternyata minta maaf terbukanya ternyata di internal KPK saja, ke sesama pegawai dan pimpinan saja, berarti harusnya terbuka kepada seluruh masyarakat Indonesia. Uploadlah ke sokmednya KPK. Ini kita belum ngomongin sanksi pecat dan tidak hormat dan pidana bagi pelaku pungli alias korupsi. Jadi memang betul seharusnya yang seperti ini kan bukan ranahnya untuk minta maaf dan kemudian dikatakan enak banget oleh Dewas dikatakan bahwa ini sanksi berat gitu. Sanksi berat minta maaf, kemudian minta maafnya ya ada di dalam KPK yang seolah-olah hanya kepada internal, padahal harusnya minta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Mereka ini digaji oleh rakyat Indonesia, dipercaya rakyat Indonesia dan sebagainya begitu. Ini betul-betul rusak semua ya, kita seluruh instansi mengkonfirmasi kepada kita bahwa rusak betul, dan KPK itu sebenarnya juga memang betul-betul rusak ya. Ini kayaknya sih menurut saya perlu dibubarkan dan dibentuk lembaga baru lagi sih Mbak. Iya. Saya nggak yakin, tapi dengan pemerintahan yang baru kalau nanti seperti hasil quick count itu bakal ini jadi jadi perhatian. Justru ini malah memang kan banyak sekali dia para teman-teman di PR itu kan yang kemudian berkepentingan untuk melemahkan KPK ini kan gitu.
Dan Betul, ini betul. bukan lemah lagi nih, udah hancur kalau menurut saya. Hancur, hancur begitu. Apalagi kemudian ketua KPK-nya seperti Firly juga Iya. melakukan seperti itu. Ini ada komentar Mas Hersu dari salah satu netizen. Dia mengatakan seperti ini. Rakyat miskin ada yang diancam penjara karena mencuri pisang, cekong, dan kayu bakar. Pemberantas korupsi narik pungli cuma disuruh minta maaf serentak. Dan minta maaf serentak begitu. Orang juga tidak bisa melihat person by personnya itu seperti apa begitu. Iya. Iya. Ini betul-betul mestinya mereka ini digiring ke pasar satu persatu gitu ya untuk minta maaf, berdiri di atas tong atau apa begitu. Ini kalau begini nih nggak ada efek jerahnya sama sekali kan ya, seperti ini kan sebenarnya pemidanaan dan sebagainya itu termasuk hukuman disiplin itu kan Ya. harusnya menjadi efek jerah. Tapi kalau kemudian mereka cuma diminta maaf ya mereka bilang besok gua lakuin lagi deh, paling juga cuma suruh minta maaf rame-rame lagi kan begitu. Iya, ini catatan buruk ya buat sejarah penegakan hukum di Indonesia. Kita bayangkan, ini contoh seperti apa yang diberikan kepada para Gen Z begitu ya, yang masih mengenal, oh ternyata itu boleh ya. Ini kan contoh dari orang tua dan contoh dari negara diberikan kepada anak-anak kita begitu. Kalau kalian melakukan ini, hukumannya hanya seperti ini begitu. Jadi apa namanya? Ini catatan buruk yang juga saya rasa kalau sekarang indeks persepsi korupsi kita itu masih tetap bercokol di 34 begitu Mas Hersu, sementara negara-negara lain yang ada di ASEAN itu sudah jauh meninggalkan kita begitu ya. Ini saya rasa akan menjadi hal yang memperburuk begitu, yang memberatkan kita. Langsung anjlok tuh Mbak ratingnya, pasti Iya. langsung persepsi publik langsung anjlok karena itu langsung ada di dalam situ kan. Mungkin kalau ketahuan punglinya dan kemudian ditangkap dan ada tindakan keras itu akan beda. Tapi kalau kemudian cuma disuruh minta maaf, ya itu pasti akan nambah hancur di citra dari KPK gitu. Iya Mas Hersu. Ini kita nggak usah perpanjang lagi ya Mas Nggak Hersu. usah deh, silakan Anda sendiri nilai deh. Saya sudah bingung saya ngomongin orang-orang seperti ini kan. Iya. Mungkin kita bisa bahas nih Mas Hersu, pertemuan antara Erlangga dengan apa namanya, Pak dengan Jimli. Prabowo. Iya, Pak Prabowo. dengan Pak Prabowo juga maksudnya dengan Pak Jimli dan untuk membahas program Pak Prabowo begitu ya. Ini menarik juga Mas Hersu. Ini ramai juga dibicarakan begitu, dan kemudian apalagi ada desas-desus begitu seperti Mas Hersu tadi katakan bahwa PSI ini kan akan terus didorong untuk masuk ke parlemen, dan kita lihat memang angka perolehan suaranya begitu di beberapa kabupaten dan kota begitu sudah naik gitu, bahkan lebih tinggi daripada partai parlemen, yang ini cukup mengejutkan gitu Mas Hersu. Dan juga apa isi pertemuan antara Pak Jimli dengan Pak Erlangga ini kemudian ya Mas Hersu, khusus untuk soal Pak Jimli ini ramai lagi begitu ya, karena Pak Jimli ini sepertinya suaranya berubah-ubah begitu kan, yang tadinya dia mengatakan bahwa sebaiknya itu dibawa ke MK saja, jadi itu percuma untuk dibawa ke hak angket ke DPR begitu kan, karena itu tidak akan bisa memakzulkan, jadi tidak akan bisa memakzulkan presiden begitu. Sementara Pak Mahfud berkata bahwa tujuan dari itu adalah salah satunya untuk memakzulkan presiden, dan itu bisa dilakukan lewat mekanisme hak angket tersebut. Jadi ini dua ahli hukum tata negara dan keduanya mantan ketua KPK ini berbeda pandangan. Nah, yang terakhir ini ketika bertemu dengan Pak Erlangga ini dia mengatakan bahwa ya silakan saja dibawa, sudah berbeda ya, dia mengatakan bahwa silakan saja dibawa ke hak angket, nanti akan menjadi catatan sejarah. Karena semua presiden sebelumnya gitu, dari Megawati, Gus Dur, SBY begitu ya, semuanya pernah mengalami hak angket gitu. Jadi ini hak angket di masa Jokowi, katakanlah demikian. Dan orang juga kemudian kembali menyoroti bagaimana posisi dari Pak Jimli ini makin keras gitu ya. Dan lebih condong kepada 02, kata netizen seperti itu. Itu antara lain karena kemudian terungkap lagi bahwa putra dari Pak Jimli yaitu Robi Asidik itu adalah posisinya adalah di DPP Gerindra, di Partai Gerindra, adalah sebagai wakil sekjen di DPP Partai Gerindra, dan dia juga sebagai caleg dari Partai Gerindra. Nah, ini yang dulu pernah berembus ketika Pak Jimli menjadi ketua MK begitu ya, untuk mengadili kasus Anwar Usman, tapi itu kemudian hilang begitu
itu dan orang tidak ingat lagi. Tapi ketika sekarang terjadi seperti ini dia begitu aktif. Mas Hersu juga bersuara di media gitu. Kalau media memang mengejar gitu, tapi kalau seandainya dia tidak memberikan pernyataan itu kan hak dia, bisa dia lakukan gitu. Tapi dia begitu aktif dan kemudian banyak dikutip, bahkan menjadi headline di beberapa apa namanya media, headline halaman lah kalau kita katakan dulu ya. Itu saya rasa memang ada sesuatu, ada tujuan-tujuan tertentu juga ini Pak Jimli ini. Ya, we will see kita apa yang terjadi ya. Saya nggak enak lah membacakan beberapa komentar-komentar di media sosial gitu ya. Nanti dianggap prejudice, tapi silakan Anda baca sendiri apa yang komentar-komentar yang muncul di media sosial ya Mbak Agi. Betul. Ya, kita lanjutin apa nih? Masih media sosial lagi ya soal yang Gibran tadi. Atau sebelum Gibran ada hal yang perlu kita bahas juga kalau soal Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Ini menarik juga loh Mbak Agi kalau kita lihat ya. Kan karena Pak Jokowi kemarin sudah mulai membahas soal program apa yang kita bahas soal makan gratis yang gratis tadi kita sebutkan begitu. Dan hari ini kan Pak Erlangga Hartarto ditanya oleh media kenapa kok sudah dibahas gitu padahal kan belum ada pemenangnya, belum ditentukan. Dia bilang kan itu kan envelope, kata resource envelope gitu kata istilahnya dalam APBN. Jadi kata dia harus semua anggaran itu dibaca rinci gitu. Tapi ketika ditanya oleh wartawan apakah soal budget untuk anggaran lain yang direncanakan oleh presiden lain, capres lain dibahas, dia cuma ketawa-ketawa aja menjawabnya itu. Ini menunjukkan betapa Pak Jokowi itu cawe-cawe terus gitu ya soal begini ini dan dia seolah-olah kan mengabaikan fakta, mengabaikan penyelenggara pemilu yang sampai sekarang belum menentukan siapa pemenangnya gitu. Tapi Pak Jokowi sudah melakukan langkah itu. Ya mbok ngono ya aja ngono lah gitu lah. Itu kan keterlaluan banget, ini kelihatan banget kalau dia udah pengen cepet-cepet anaknya untuk jadi wakil presiden kan kelihatannya itu, dan kemudian dengan dia memastikan anggarannya udah disediakan sebelumnya gitu loh Mbak Aki. Iya, betul sekali. Jadi Pak Erlangga ini kan juga mengatakan bahwa Pak Jokowi nanti dalam pemerintahan yang akan datang akan mendapatkan posisi penting seperti itu kan Mas Iksu. Jadi sudah jelas lah dari sekarang begitu. Mereka memproyeksikan kalau seandainya nanti menang begitu 02 dan Prabowo menjadi presiden, maka ada posisi penting dan ada dugaan dia mungkin akan menjadi one team press begitu, ataukah ada posisi lain begitu yang diciptakan atau Kemenko makan gratis kan. Itu kan akan dibentuk juga, tapi nggak jadi, yang jelas dia nggak akan jadi pulang-pulang ke Karanganyar gitu. Apa rumahnya jadi dibangun nggak itu rumah dari negara di Karanganyar. Dia kan kemarin katanya dia mau pulang kampung saja gitu, jadi jadi aktivis lingkungan katanya Pak Jokowi kan gitu kan. Dia sudah memilih rumahnya itu bukan di kota Solo kan, di daerah dekat Colomadu. Colomadu itu kan sebenarnya nggak masuk Solo. Kalau nggak salah saya ini, kalau salah saya tolong dikoreksi, itu masuk Kabupaten Karanganyar itu Mbak. Karanganyar ya. Iya. Saya rasa kalau setiap presiden yang pensiun itu memang berhak mendapatkan itu. Saya rasa akan tetap mendapatkan dari negara. Tapi soal cawe-cawenya sesudah dia lengser, itu sepertinya menjadi sebuah kepastian di saat ini. Kalau berarti nggak akan tinggal di Karanganyar Mbak Agi kalau mau cawe-cawe terlalu jauh, nanti repot cawe-cawenya. Oke. Yang terakhir soal Gibran ya. Ini kita bahas soal Gibran ya Mbak Agi ya. Iya, soal Gibran ini seperti yang tadi kita bahas sedikit. Jadi dia terciduk lah istilahnya, kalau istilah netizen terciduk mengkonsumsi Starbucks, memakai gelas plastik begitu. Dan ini kemudian dirujak dan banjir kritik dari warganet ya. Jadi ini terjadinya beberapa hari lalu sebetulnya Mas Hersu, kalau yang saya lihat ya. Saya dikirimi foto asli dari Gibran tersebut, di mana dia bersama seorang wanita begitu ya Mas Hersu. Ini saya rasa dia adalah selegram. Dan kemudian ini masih muda nih, perempuan ini masih sekitar berusia 22 tahunan lah ya, 23 tahun begitu. Dan kemudian kalau saya rasa ini bukan merupakan pertemuan, tapi pertemuan bukan merupakan pertemuan khusus begitu ya. Artinya hanya ketemu on the spot begitu. Karena di belakang Gibran ini tampak ada deretan baju-baju yang sepertinya ada di sebuah toko pakaian. Nah, tapi di situ perempuan ini yang mengajak selfie Gibran ini, kelihatan Gibran itu membawa
sebuah gelas begitu, gelas plastik dan kemudian sedotannya juga dari plastik. Dan kalau melihat bentuk gelasnya, begitu ada wrap dari kertas begitu ya, seperti biasa yang masyarakat misalnya membeli di gerai Starbucks dan juga gerai-gerai minuman yang lain gitu. Tapi kalau ini terindikasi gelasnya adalah gelas Starbucks begitu Mas Hersu. Dan kemudian banyak sekali netizen begitu yang merujak itu artinya mereka kok aneh ya Gibran ini memakai gelas dari plastik dan sedotan plastik, padahal ketika dia melakukan debat cawapres begitu dia sempat mengolok-olok Caimin yang mengatakan bahwa loh ini kan Caimin ini ngomong-ngomong soal lingkungan, tapi ternyata gelasnya botolnya dari plastik, sedotannya dari plastik begitu. Dan Caimin ketika itu saya juga cukup mengherankan, dia tersenyum saja dan kemudian tidak membahasnya, padahal dia bisa saja mengatakan loh ini yang disediakan oleh panitia, artinya disediakan oleh pihak penyelenggara dari debat cawapres tersebut begitu. Dan ketika kemudian ada foto begitu ya Caimin dengan Anies begitu, ternyata mereka memang membawa tumbler Mas Hersu begitu, tapi ada di meja di tempat mereka duduk sebelumnya begitu, bukan di podium. Lingkungan hidup, tapi itu kok pakai botol-botol plastik itu. Padahal saya, Pak Ganjar, Prof. Mahfud pakai botol kaca. Itu gimana itu komitmennya? Botol plastik semua itu. Tapi nggak apa-apa. Kita kembali lagi ke topik ya. Nah ini apa yang dilakukan Gibran ini jelas tidak sesuai dengan apa yang dia katakan kepada Caimin, memprotes Caimin gitu, bahwa tidak sesuai dengan lingkungan saat cinta kepada lingkungan dan tema debat saat itu dan sebagainya. Ini antara lain ya, netizen mengatakan seperti ini Mas Hersu. Masalah lingkungan hidup, tapi kok itu pakai botol-botol plastik itu, padahal saya, Pak Ganjar, Pak Mahfud pakai botol kaca. Ini ucapan Gibran pada saat itu, tanggal 21 Januari ya. Kemudian netizen mengatakan, karena lagi rame ini foto, aku jadi teringat saat debat cawapres. Gus Muhaimin ini lucu ya, menanyakan lingkungan hidup, tapi itu kok pakai botol plastik? Kayak saya gitu loh, pakai botol kaca. Ini dicuit ulang oleh netizen. Dan kemudian dia mengatakan Starbucks pro-Zionis dan cup plastik yang merusak lingkungan. Catatan, plastik yang merusak lingkungan hanya berlaku untuk botol plastiknya Gus Imin. Cup plastik Gibran tidak merusak lingkungan, hanya merusak konstitusi. Jadi cup plastiknya ternyata dari Gibran ini hanya merusak konstitusi saja. Ini sindiran ini ya. Dan kemudian ada yang mengatakan, Mas Gibran ini lucu ya, ngomongin orang minum pakai botol plastik tapi sendirinya pakai gelas plastik. Ada lagi yang mengatakan, kemarin pas debat cawapres daki ngejek lawannya pakai botol plastik. Sekarang dia sendiri pakai gelas plastik, Starbucks pula. Nah kalau kita ingat kenapa ini Starbucks, karena Starbucks ini memang salah satu perusahaan begitu yang dia memang sudah declare gitu jelas-jelas membela Zionis Israel. Dan kemudian mereka juga mengirimkan produk-produk Starbucks ini ke Zionis Israel bersama dengan McDonald, bersama dengan KFC begitu. Mereka mengirimkan produknya. Dan kalau kita Google memang di media sosial ini banyak sekali Mas Hersu, bagaimana perusahaan-perusahaan ini mengirimkan produk makanan dan minuman mereka kepada tentara Israel. Nah, sementara di Indonesia sendiri sentimen ini kan masih terus berlangsung sampai dengan sekarang begitu, dan bahkan makin mengeras begitu. Dan sepertinya tidak akan berubah. Jadi siapapun yang mengatakan bela Palestina misalnya, tapi kemudian terlihat dia membeli produk tersebutnya, ini wajar kalau kemudian dirujak oleh macam. Ya, tapi walaupun dirujak, saya kira ya Gibran nggak akan paham Mbak soal itu kan, apalagi ini berkaitan dengan geopolitik global gitu ya. Cuman ini masalah moral saja ya, karena dia pernah. Jadi antara apa yang dia omongin, dia lakukan, apa yang dia omongin dia lakukan nggak sesuai. Ya, seperti mirip ya Mbak ya. Mungkin. Seperti Pak Jokowi, karena netizen kan ini sen kiri belok kanan juga nih seperti bapaknya. Gitu. Yes, ya, DNA-nya ya, ini saya kira karena DNA-nya Jokowi ada di situ ya, jadi nggak terlalu kaget kita seperti itu. Oke, Mbak Agi, ya, rasanya kita udah bahas semua ya. Kita ketemu lagi esok, insya Allah. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, jaga pikiran kita tetap waras. Karena katanya kita sekarang ini memasuki zaman kolobendu, gitu ya Mbak Agi. Iya. Nanti baca lagi deh bagaimana ramalan Jongko Jayaboyo ya. Ini zaman kolobendu itu seperti apa? Kira-kira situasinya seperti Indonesia saat ini. Ya. Sampai ketemu lagi kita esok. Dan saya Agi Beta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.